calon KPM BLT DD Desa Karanganyar. Jadi teman-teman, tadi kami memfasilitasi desa dampingan keterkaitan dengan bagaimana musyawarah untuk menetapkan calon KPM BLT DD di tahun 2023. Jadi langkah-langkah yang tadi ditempuh oleh pemerintah Desa Karanganyar selaku desa dampingan kami itu adalah memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan ekstrim dari Kabupaten Trenggalek. Jadi setiap desa itu sudah ada datanya. Data miskin ekstrim itu sudah dibagikan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek sesuai dengan hasil pendataan yang sudah dilaksanakan oleh oleh BPS di tahun 2021-2022 kemarin. Jadi memang sudah ada pendataan yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Jawa Timur dan itu menghasilkan data-data seperti yang sudah diberikan kepada semua desa yang ada di kabupaten kami. Jadi dasar dari penentuan kemiskinan ekstrim itu sudah dilaksanakan oleh BPS Provinsi Jawa Timur sehingga muncul data miskin ekstrim. Kemudian ketika tadi kita juga menyandingkan datanya BPS dengan datanya miskin ekstrim hasil pendataan SDGs desa, memang ada beberapa hal yang yang perlu musyawarah untuk dilakukan verifikasi yang akhirnya bisa divalidasi dan itu masuk dalam kategori miskin ekstrim. Jadi ada beberapa data yang tidak sama antara hasil pendataan BPS dengan hasil pendataan SDGs yang sudah dilaksanakan oleh desa dampingan. Tapi bagaimanapun juga kita menyesuaikan dengan hasil pendataan yang ada di BPS karena itu sudah istilahnya data itu sudah resmi dan itu memang terstruktur masif berjenjang dari kabupaten sampai kecamatan sampai ke desa dampingan kami. Jadi tadi disebutkan ada 15 yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Jadi ada 15 individu yang masuk dalam kategori miskin ekstrim yang ada di desa dampingan kami. Kemudian ketika kita sandingkan dengan data hasil pendataan SDGs, terlalu banyak data yang ada di pendataan SDGs. Jadi memang perlu dievaluasi apakah memang pendataannya kemarin keterkaitan dengan penghasilan dan lain sebagainya itu memang perlu diverifikasi kembali. Nanti di pemutakhiran data SDGs selanjutnya akan kita dampingi desa untuk melakukan pemutakhiran dan diverifikasi, divalidasi keterkaitan dengan jumlah penghasilan dan belanja yang ada di kuesioner individu. Kemudian setelah kita cermati dari hasil verval yang datanya berasal dari kemiskinan ekstrim dari Kabupaten Trenggalek, dari 15 individu itu ternyata terdiri dari 4 KK. Jadi ternyata begini teman-teman, data yang kita terima tadi di desa dampingan itu bahwa miskin ekstrim itu berbasis KK. Dari KK itu terdiri dari berapa individu. Jadi tadi setelah kita lihat ada 4 KK, di mana 4 KK itu masing-masing ada keluarganya. Misalnya Pak Ahmad itu punya 5 anggota keluarga, kemudian Pak Budi punya 2 anggota keluarga. Nah itu totalnya ada 15. Jadi 15 yang dimaksud dalam datanya verval kemiskinan ekstrim dari Kabupaten Trenggalek itu adalah berbasis individu. Jadi apakah nanti dari 15 individu ini nanti semua akan mendapatkan BLT dana desa? Nah ini tadi yang juga dimusyawarahkan di forum musyawarah desa. Jadi memang perlu ada pemahaman semua unsur baik dari pemerintah desa maupun dari masyarakatnya keterkaitan dengan penentuan KPM BLT dana desa di tahun 2023 nanti. Jadi kalau boleh kita sharing bahwa alokasi KPM BLT dana desa di desa dampingan kami itu ada 23 KPM.
kan seperti itu. Kemudian dari 23 ini otomatis yang 15 kan sudah masuk karena adanya individu yang masuk kategori miskin ekstrim. Berarti ada 7 KPM yang kriterianya disesuaikan dengan prioritas sesuai dengan Permendes PDTT 8 2022. Jadi tadi ini yang dimusyawarahkan keterkaitan dengan KPM di luar miskin ekstrim yang belum, artinya tercover dalam BLT tapi pemanfaatnya di luar miskin ekstrim tadi dimusyawarahkan di forum ini sesuai dengan prioritas yang ada di Permendes PDTT 2022. Tapi tetap dalam prioritas yang ada di desa dampingan kami tadi diprioritaskan tetap yang masuk dalam DTKS. Jadi jika memang ada masyarakat yang belum masuk dalam DTKS maka tadi secara langsung juga di forum musyawarah diusulkan agar masuk dalam DTKS, kemudian ada verifikasi kembali, ada verval kembali terkait dengan data DTKS, siapa yang sudah layak, siapa yang belum layak, akhirnya bisa mengganti posisi KPM yang sudah layak, di DTKS yang sudah layak menjadi yang digantikan yang belum layak. Jadi memang itulah proses pelaksanaan musyawarah desa ketika kita mendampingi dan memfasilitasi di desa dampingan. Jadi tadi, ini masih tadi ya, proses ini masih kita laksanakan tadi pagi sampai jam 2 siang tadi, keterkaitan dengan verval, kemiskinan ekstrim, dan DTKS dilanjutkan dengan penetapan KPM BLT, karena bagaimanapun juga penetapan KPM BLT itu menjadi bagian, karena output dari verval kemiskinan ekstrim nanti juga akan terdanai oleh dana desa. Jadi ini adalah prosesnya. Tadi yang menghadiri adalah dari Dinas Sosial, kemudian ada teman-teman dari PKH yang juga ikut memfasilitasi dan mendampingi serta memonitoring pelaksanaan proses verval dari data kemiskinan ekstrim. Jadi itu teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait dengan sharing pengalaman ketika kami memfasilitasi desa dampingan dalam musyawarah desa penetapan calon penerima manfaat bagi BLT dana desa di tahun 2023 nanti.